Maaf kalau ada kesalahan lahir dan batin buat Nyai Roro. Semoga kamu juga ke depan dapat pasangan yang lebih baik. Terus Baby Sultan juga sehat-sehat dan kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahim lagi dengan baik. Apa karena waktu awal-awal itu kita Mas Andi somasi ke mantan istri kita atau karena dia agak kesel juga kita kira somasi baru. Justru yang somasinya itu dia duluan. Saya tuh justru di somasi sampai somasi kedua. Terus ya ada sedikit pembicaraan di media, teriak-teriak apa udah somasi gitu kan. Ya tapi saya anggap wajar itu kan. Cuma kan makin kesini saya harus mengklarifikasi apa yang disampaikan gitu kan. Kayak semacam ya selingkuh lah atau KDRT kan semuanya itu nggak terjadi gitu. Kalau hal ribut kecil yang sama-sama saling berdebat itu hal biasa dalam rumah tangga, sebenarnya itu aja sebenarnya. Gitu kan, nggak pernah saya memukul gampar dia juga, nggak pernah kok selama berumah tangga. Istilahnya kalau ribut kayak saya tahu bakalan ada nada tinggi atau keras, dia akan teriak-teriak, saya lebih baik ngindar kan, saya keluar ngapain, karena saya nggak enak, malu gitu kan. Tapi Itu aja sih. dia sempat bilang ada KDRT secara verbal gitu. Verbal tuh berarti apa? Pukul ya? Mulut. Kalau mulut semuanya dia pun sama kan, saya bilang waktu itu kan saya udah sampaikan beberapa di media kan. Ya kalau marah gitu kan, terus ya, dia bilang ada kata-kata yang saya disampaikan, bilang tuh nggak ada kata-kata itu, dan istilahnya saya ini mau kerja gitu kan, mau sisinya, jadi nggak mungkin saya seperti orang dia harus diam aja di rumah sementara klien saya banyak di luar nunggu kerjanya selesai. Itu sebenarnya kadang-kadang yang sering memicu kan, karena harus keluar, karena kan dia harus ikut. Saya sih ngerti, cuman saya tahu fisiknya dia, justru saya jadi saking sayangnya saya nggak mau dia tuh capek dengan gaya kerja saya gitu yang nggak kenal waktu seperti itu. Dah sebenarnya itu aja. Makanya dia di rumah aja udah. Iya di rumah atau enggak kalau ikut sesekali yang pas hal-hal yang lebih santai gitu kan. Kan pernah juga menyelesaikan kerjaan di bengkel teman saya itu sampai nginep juga saya berdua, dan itu kalau nggak salah Baby Sultan baru umur 3 hari loh. Gila, itu saya bilang karena hari itu motor harus deadline dan diambil sama customer saya, bahwa mobil storingnya udah ada di Kebon Jeruk. Saya sangat bertanggung jawab terhadap customer saya, makanya langsung saya bilang nggak bisa nih Mas, saya tungguin itu mekanik sampai selesai, dan itu Baby Sultan baru lahir. Ya udah, dan habis itu udah pulang ke rumah, saya dengar kabar ibu saya sakit, saya harus pergi lagi ninggalin ke rumah ibu saya, dan itu kan yang pemicu yang pertamanya. Nah kan sayang, tapi nggak apa-apa lah, saya bilang itulah hidup gitu kan. Nanti Allah akan buka kok semuanya, mana yang baik mana enggak gitu aja, yang mana yang benar mana yang salah. Saya nggak mau menilai saya benar atau salah, manusiawi kok semuanya. Pasti manusia punya salah, punya kurang, punya lemah, ya nggak. Dan nggak ada manusia juga dibilang miskin atau apa. Buat saya cuma ketawa gitu kan. Nggak ada orang miskin, cuma mungkin orang lagi nggak cukup. Gak ada. Kalau Allah cuma kasih manusia itu kan semuanya istilahnya cukup, bukannya miskin. Nggak ada dibilang miskin. Nah, tinggal kitanya aja sebagai manusia tuh mau bersyukur atau enggak gitu. Iya, yang penting saya udah ikhtiar, hasilnya segini, Allah masih kasih segini misalnya, ya enggak. Tapi kan nggak mungkin saya pas pada saatnya waktunya naik, waktunya hasilnya naik ya naik gitu. Sementara kalau lu sendiri minta nafkah 60 juta sekitar 60 juta sebulan. Enggak sih, itu kemarin Mut Amaida sebenarnya cuma 40-an. Terus nggak lama beberapa bulan nggak ketemu langsung jadi 95. Ya hal-halnya aja naik-naik terus. Sementara saya nggak tahu sakit anak saya apa, terus dia kenapa, periksanya apa. Ya yang wajar lah, yang wajar, kehidupan wajar kan gimana sih ya. Buktinya saya kan ngidupin 6 orang anak sekolah juga sampai sekarang, sampai istilahnya saya lakuin kok. Sementara nanti sendiri aja buat ketemunya susah gitu. Iya, itu makanya untuk ketemu aja susah kan, saya minimal kan saya bisa meluapkan kasih sayang, kangen. Dan dia kan lagi bentuk nih figur ayahnya gitu kan. Kecuali dia lihat saya emang yang seperti yang diomongin gitu, bejat ya kan, ada di tempat yang nggak bagus, terus atau main apa kan, nggak ada. Semuanya saya lihat aja kehidupan saya, ketemunya di mana, di bengkel tuh bengkel, ya ke klub semuanya cuma hanya itu. Emang tuh hobi karena bisa bisnis saya di sini. Dibilang apa ya? Dibilang jelek lah sama Maroro gitu. Kan sempat dibilang sempat pernah selingkuh juga gitu. Itu gimana sih Mas Andre menanggapi itu? Omongan-omongan yang negatif gitu dari sama gitu. Saya bilang manusia itu punya hak untuk melakukan apapun, ya nggak. Dia mau menghina dengan apapun dengan saya, toh buktinya kan
ya rekan-rekan bisa lihat saya bisa bergaul di mana, masuk di mana aja. Mungkin kalau dilihat pergaulan dia sama saya luasan saya kali. Ya nggak di mana aja saya bisa diterima, dibuka. Kalau emang saya bejat nggak ada yang mau deket sama saya pasti. Dan nggak mungkin saya mudah untuk menawarkan produk. Itu logika orang bisnis ya, gitu aja. Jadi buat saya karena saya emang hidupnya di dunia otomotif ya, bukan di entertain. Jadi buat saya ya fun aja. Buat itu ya kita senyumin aja. Karena apa? Kalau saya hina juga ngapain, dia mantan istri saya, ibu dari anak saya. Terus saya mesti hina dia. Apa untungnya saya hina? Nggak ada. Dia menghina saya habis-habisan. Miskin lah apa, nggak ada masalah. Toh saya bisa buktiin kok punya tanah ribuan meter ya. Ngapain saya pusing ya nggak? Iya toh bakalan juga apa yang saya milikin juga segitu banyak juga nggak kayak itu toh istilahnya, misalnya warisan segitu banyak ribuan meter. Ya kayak almarhum juga kan semua kita nggak ada yang ngerasain semuanya. Ya udah biarin aja karena yang saya bilang ke dia pun jelas nggak ada yang dibawa mati harta kekayaan apapun. Yang penting kita bisa bahagiain orang banyak tuh gimana caranya. Kan itu aja yang sering jadi debat ya nggak? Kita bisa lihat lingkungan kita seperti apa sama kita ya kan. Kalau sekarang dia bilang saya wah miskin susah ngasih anak segini nggak ada masalah. Emang mungkin saat ini mungkin saya lagi kayak seperti itu, belum tentu. Entah lusa, entah besok, entah ya nggak minggu depan ternyata saya bisa lebih tinggi dari apa yang dipikirkan untuk ngasih anak saya kan gitu. Karena anak saya bukti yang lain 6 orang percaya kok bapaknya bisa nafkahin, bisa ngasih makan, bisa ngasih kebahagiaan, bisa ngasih fasilitas gitu kan. Karena mereka komunikasi gitu kan. Ibunya kayak komunikasi sebatas ya karena emang saya anggap mantan gitu. Gitu. Anak ya, jadi. Ya, anak tetap ya anak karena darah daging gitu. Nasabnya jelas nasab saya. Nggak ada emang kecil. Itu anak jelas nasab saya itu. Berarti untuk sekarang ini apa sih yang Mas Andre harapin atau Anda tuntut gitu dari sang mantan selain barang-barang yang masih didomani sama anak? Ya kalau saya sih istilahnya kembalikan hak apa yang bukan menjadi milik mantan saya gitu kan, yang bukan menjadi haknya dia ya dikembalikan karena nggak ada manfaat, dia nggak akan pakai kayak alat kerja saya, terus perlengkapan balap saya, terus belum lagi yang barang-barang pihak ketiga nih toko, untuk kan itu barang-barang dagangan konsinyasi yang emang harus dikembalikan, nggak semuanya akan baik-baik aja gitu. Jadi buat saya ya yang emang istilah biar bisa saya berjalan aktivitas kan sampai tahu saya jadi normal lagi ya kan, bangkit kayak sekarang kan saya udah mulai pelan-pelan ngerintis lagi jalan, ada tempat gitu kan bareng sama temen gitu kan ya, itu ya buat saya berekspresi, beraktivitas, bisa ngelakuin hal-hal yang bisa saya ini. Cuman kan saya lebih fokus sekarang produk ya dengan Dolce sama Moves aja, kayak pakaian touring sama apa buat coating engine itu. Ya, jalan itu aja udah saya jalanin sekarang fokus. Karena saya tahu itu gede, motor tuh besar di Indonesia, ya nggak, jutaan. Saya yakin kalau produk itu booming juga itu mah bisa lebih bagus lagi. Dan saya bilang tetap saya kemana uang larinya ke anak lah, orang tua sama anak sekarang nggak punya istri nggak, itu aja. Ya. Mungkin terakhir ada yang boleh sampaikan Mas Andre buat Ya saya sampaikan buat Nyai atau Roro Fitria ya, istilah saya minta maaf kalau ada kesalahan lahir dan batin buat Nyai Roro. Semoga kamu juga ke depan dapat pasangan yang lebih baik. Terus Baby Sultan juga sehat-sehat dan kita bisa berkomunikasi dan bersilaturahim lagi dengan baik karena dengan mikir adanya Baby Sultan. Itu aja sih. Kalau masalah rezeki nggak usah khawatir. Semua apapun yang hidup di dunia Allah udah jamin rezekinya. Jadi pasrahin aja sama Allah, semuanya pasti akan dipenuhi sama Allah kok. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan di Ramadan ini ibadah saya atau Nyai bisa lebih baik lagi daripada tahun yang lalu. Walaupun kita udah nggak bersama itu.